reason for my pride. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur kita, tafakuh kita, ta'amuk kita, tadzakur kita, agar kita semuanya senantiasa ingat apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Allah, sehingga kita juga mohon agar diberi kekuatan agar bisa senantiasa mengamalkan. Karena ilmu itu, setinggi apapun ilmu, kalau itu tidak diamalkan, itu tidak ada gunanya. Jadi dikatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Jadi atau dengan hadis Nabi itu ya, man zada ilman walam yazdad hudan la yazdad minallahi ila bu'dan. Barang siapa tambah ilmunya tapi kok petunjuk dalam hidupnya enggak bertambah, hidupnya tidak kunjung terarah, hidupnya itu terkadang sama saja atau malah lebih buruk, maka tidak akan menghasilkan ilmu itu kecuali seseorang semakin jauh kepada Allah. Jadi itu pentingnya kita itu menjaga agar ilmu yang kita dapat senantiasa bisa mengamankan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu yang penting. Jadi dengan ilmu itu kita ingin agar hidup kita itu semakin terarah, semakin baik. Ya, jadi ini ada pelajaran dari fenomena alam. Kalau kalian lihat ya, binatang, entah itu kerbau, entah sapi atau kambing, kalau jalan itu berbeda loh, gayanya dengan manusia. Berbeda. Bedanya gimana? Bedanya itu coba. Kalau manusia berjalan itu menatap ke depan. Dalam kondisi berjalan normal, manusia itu akan menatap ke depan. Tapi coba lihat binatang-binatang itu, kalau jalan gimana? Dia itu selalu melihat ke bawah. Apa karena hati-hati terhadap jalan yang mau dilewati? Tidak, tapi orientasi hidup binatang itu memang yang dipikir makan saja. Mana ada rumput, mana ada makanan, itu aja. Jadi binatang itu orientasinya memang bagian bawah. Dia ngejar, kalau dia binatang jantan ngejar betinanya, dan hanya itu saja orientasinya itu adalah lain jenis sama perut yang dipikir, makanan. Jadi perut ke bawah. Maka sering ada orang mengatakan ya, orang-orang itu kalau hanya berpikir dalam hidupnya perut ke bawah, maka hidupnya itu memang seperti binatang, orientasi ke bawah. Dan itu sebenarnya Al-Quran juga mengatakan loh, dengan sebuah sindiran. Ya, ini dalam surat Al-A'raf ayat 176 itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathalu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Ya. Jadi Allah itu memberi perumpamaan gitu. Walau syi'na la rafa'nahu biha, ya. Jika kami menghendaki, jadi Allah ini sebenarnya seperti memberikan pilihan. La rafa'nahu biha, sebenarnya manusia itu akan kami angkat dengan agama. Biar dia itu menjadi orang yang tegak, berorientasi jauh ke depan, memandang sesuatu bukan sekedar orientasi bagian bawah saja. Makan, kebutuhan, hasrat biologis dan sebagainya. Walau syi'na la rafa'na biha,
Dengan agama ini sebenarnya Allah akan mengangkat manusia. Tapi apa kebanyakan manusia? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi manusia itu banyak yang cenderung akhlada ilal ardi, menunduk ke bumi, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi akhlada ilal ardi itu orientasinya ya hanya makan-makan duniawi gitu ya. Orientasi dunia saja. Jadi kan begitu. Agama itu sebenarnya agar manusia itu lebih tinggi. Agar manusia itu berpandangan tinggi, bercita-cita tinggi, dan berpandangan ke depan. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi kebanyakan manusia itu enggak mau. Kebanyakan manusia itu tetap akhlada ilal ardi. Dia itu tetap condong ke bawah, ke bumi. Hanya tadi mikir makan, mikir dunia. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti itu ya, yang agama sudah didatangkan dengan baik, tapi kok orientasinya, hidupnya, cara pandangnya, cita-citanya, hasratnya, semua imajinasinya hanya menuju ke bagian bawah, perut ke bawah, makan dan hawa nafsu saja. Orang-orang seperti itu, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya itu maaf seperti anjing dikatakan. Intahmil alayyal hath atau tatrukhu yalhath. Kalau anjing itu kamu sapa, kamu panggil, kamu ajak ya, dia akan menjulurkan lidah. Tapi kalau kamu tinggal, dia menjulurkan lidah. Artinya apa? Anjing itu mau diperhatikan ya gitu saja, melet-melet menjulurkan lidah, didiamkan juga begitu. Artinya nggak ada faedahnya. Dia itu mau diingatkan maupun tidak, ya begitu sudah. Jadi perumpamaannya itu kasar sekali ya. They just like a dog ya. Mereka itu hanya seperti anjing yang apa? Mereka menjulurkan lidah. Diajak menjulurkan lidah, dipanggil menjulurkan lidah, tidak pun ditinggal tetap begitu. Artinya diingatkan atau tidak diingatkan sama saja. Maka betul. Ya, maka di dunia ini kan banyak orang yang mau diajak dan mendengarkan itu sedikit. Kebanyakan sudah tahu ajaran yang baik. Apa ada orang sekarang ini ya yang berbuat tidak baik, merampas hartanya orang lain atau mengumbar nafsunya kepada dalam cara-cara yang melanggar perintah Allah, dengan cara nista, dengan cara asusila gitu ya. Apa ada yang karena nggak tahu bahwa itu terlarang? Nggak ada, nonsens. Nggak ada, mesti tahu lah. Orang sekarang masak di zaman sekarang ada yang nggak tahu. Mesti tahu. Saya nggak tahu ya kalau mencuri itu dilarang. Nggak mungkin. Saya nggak tahu ya kalau berzina itu ternyata dilarang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terlalu naif, terlalu apa ya, aneh lah untuk mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi dikabarkan orang-orang yang tidak mau mengamalkan itu perumpamaannya itu seperti anjing yang kalau dia disapa, diajak, dipanggil, menjulurkan lidah atau didiamkan menjulurkan lidah sama saja. Nah, jadi itu ya. Artinya betul bahwa binatang itu cara berjalannya saja orientasinya sudah ke bawah. Nah, lalu kalau manusia gimana? Menatap jauh ke depan sebagaimana jadi kalau dalam istilah biologi itu kan ada ya. Walaupun kita tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari simpanse atau kera gitu ya dalam teori evolusi. Tapi kan ada istilah Pithecanthropus erectus, orang yang berjalan tegak. Jadi manusia memang makhluk yang berjalan tegak. Jadi menatap jauh ke depan. Maka kalau mikir sesuatu jangan dipikir sekarang ini dapatnya apa. Kamu ada di sini ini menderita. Menderita, kamu harus pisah dari orang tuamu, makan apa adanya, sayur bumbunya terkadang rasanya nggak jelas, ya, tapi malah kamu terkadang aneh makan itu dekat-dekat dengan kandang ternak dan sebagainya gitu ya. Itu artinya bahwa
Kalau kamu melihat sekarang sedih di sini. Tapi kan kamu harus menatap jauh ke depan ya. Kamu harus belajar prihatin, belajar mandiri. Nanti kelak agar besar itu bisa mengelola diri sendiri, baru setelah bisa mengelola diri sendiri, mengelola orang lain. Karena pasti rusaknya kalau orang mengelola dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau mengelola orang lain. Mimpin dirinya sendiri nggak bisa mau memimpin orang lain, hayhata ya. Hayhata itu. Very far, jauh nggak bisa. Jadi kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri, baru kemudian kamu memimpin orang lain. Nah, maka dari itu ini untuk menempa diri kamu. Coba kamu hidup dengan apa-apa yang pas-pasan. Sekolahnya sepeda, walaupun sekarang zamannya nggak lagi sepeda. Atau sepeda iya, tapi lebih mahal dari motor malah. Nah, itu yang sepeda untuk style gaya-gaya ya. Nah, kamu memang sepeda betul-betul sepeda elek-elek gitu ya. Dan kamu tetap melakukan itu karena kamu lihatnya bukan hanya sekarang, tapi kamu lihatnya itu ke depan. Orang yang pinter adalah orang yang mau berpikir jauh ke depan. Itu Rasulullah yang bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan diri dan mampu berbuat untuk sesuatu setelah mati ya, gitu. Maka saya sering memberi ibarat toh, kalau kamu lihat ada seorang pegawai, orang yang bekerja ya, maaf pekerja kasar ya, walaupun Islam nggak mengatakan kasar dan halus, tapi ada pekerjaan yang sekarang kerja langsung kasih duit. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan hebat di dalam dunia ini yang sekarang itu kerja, sekarang itu menanam, dapat duitnya itu bertahun-tahun lagi. Kalau kalian tahu investor-investor bikin jalan tol, bikin perusahaan, mungkin 2-3 tahun itu belum dapat duit. Tapi saatnya dapat duit, wah nggak bisa dibendung duitnya itu. Gimana itu ini duit kok ngalir terus gitu ya. Sampai bingung. Nggak membayangkan uang kok miliaran triliunan gitu ya. Tapi itu nggak mungkin orang sekarang lalu dapat, tidak. Itu berpikir jauh. Nah, dalam hadis dikatakan orang yang cerdas berpikirnya lebih jauh lagi setelah mati. Setelah mati nanti itu jur kita mau gimana? Tanggung jawab kita sama Allah itu jur mau gimana gitu ya. Itu yang kita pikir. Di dunia sih banyak orang itu. Bisa dikelabui, bisa dibohongi gitu. Tapi di akhirat nggak bisa. Ya itu. Nah, jadi seperti itu. Lalu apakah kita berjalan tegap itu lalu kita kemudian berambisi dan sebagainya? Ya ini ada peringatan lagi. Jangan juga kita memandang terlalu ke atas. Memandang terlalu ke atas itu artinya apa? Kita itu kepengennya selalu yang lebih-lebih dari kita. Yaitu sebagai motivasi iya, tapi motivasi kebaikannya. Nah, jadi kan dikatakan juga dalam hadis Nabi ini, hadis Nabi muttafaqun alaihi, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fauqakum, ya. Lihatlah orang-orang yang di bawah kamu dan janganlah kamu melihat orang-orang yang ada di atas kamu. Jadi contohnya gini, kalau kita itu oleh Allah diberikan rezeki misalnya, diberikan rezeki misalnya 1 juta, kalau itu sudah berikhtiar, sudah berusaha, rezeki yang halal dapatnya segitu, ya kita syukuri. Jangan melihat yang lebih dari itu. Wah, kamu mikirkan orang-orang yang gajinya puluhan juta atau ratusan juta, ya bisa sampai stres itu belum tentu dapat. Setiap ada mobil lewat, ya Allah kenapa saya nggak diberi mobil seperti itu. Setiap ada motor yang bagus, ya Allah kenapa. Ya jangan begitu terus. Kita orang bisa mati dalam angan-angan. Kita nggak bersyukur. Tahukah bahwa
banyak orang-orang yang mungkin secara lahiriah harta banyak, tetapi belum tentu kebahagiaan itu didapat. Kamu mungkin ya taruhlah motor saja umpamanya jelek, tetapi belum tentu lebih menderita, terkadang lebih bahagia. Maka ada pepatah, kamu bisa mendapat harta tapi belum tentu kamu dapat kebahagiaan. Kamu bisa dapat pengetahuan tapi belum tentu kamu bisa mendapat kearifan dan kebijaksanaan. Itu. Orang pintar banyak. Tapi orang yang bijaksana, yang punya hikmah dalam memutuskan sesuatu belum tentu. Sama juga dengan harta tadi. Orang boleh punya harta, tapi kebahagiaan belum tentu. Wong banyak yang punya harta, banyak sekarang ini malah takut nanti dijaring oleh KPK. Nah, itu contohnya. Nah, maka lihatlah yang di bawah kamu. Alhamdulillah kita bersyukur bisa makan secara rutin. Alhamdulillah kita diberi badan yang sehat. Alhamdulillah tadi kan saya baru bilang ke kamu. Kalau kamu lihat misalnya anak-anak yang oleh Allah itu ditakdirkan dalam hidup itu ada kecacatan. Tentu kita semuanya itu sudah bersyukur. Maka syukuri kesehatan kamu, tubuh kamu. Jangan hanya untuk nganggur-nganggur. Hanya untuk males-malesan ya. Jangan, syukuri. Apalagi kamu yang diberikan otak mudah paham. Syukuri dengan terus-menerus. Ya, jadi dalam hal keduniaan seperti itu, lihat yang di bawah. Niscaya kita akan lebih bisa bersyukur. Jadi jangan orang itu lihat di atas terus. Nanti lama-lama dia itu bisa stres. Bisa stres ya. Bisa terkilir. Bahasa lainnya itu kayak keseleo lehernya. Orang lihat atas terus ini. Walaupun berjalan ke depan tadi orientasi. Atau jangan juga kita itu melihat ke bawah dalam hal orientasi akhirat. Nah, jadi kan gini, kan ada toh ini sebagai penutup. Ada hadis yang mengatakan kita itu kan dilarang iri, tapi dibolehkan iri dalam dua hal. Ada yang ingat? La hasada ila fitnaini, itu dalam Sahih Muslim ya. La hasada ila fitnain, begitu Rasul bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Hasad itu dengki, iri, serai, iri sama temannya itu loh. Itu boleh. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahallahul Qur'ana fahuwa yakumu bi ana alaili wa ana anahar wa rajulun atallahu malan fahuwa yunfiqhu ana alaili wa ana anahar. Jadi intinya orang yang paham Al-Qur'an kemudian hidup sesuai Al-Qur'an, itu kamu boleh iri. Jadi jangan kemudian kalau dalam keduniaan kita boleh iri. Dalam akhirat boleh iri. Jadi orang yang diberi paham Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan, boleh iri. Temanmu pintar, saya kalau gitu inginlah lebih pintar dari dia, boleh. Dia belajar sehari 1 jam, saya tak belajar 2 jam, boleh. Dia seminggu hafal 1 surat, saya tak hafal 2 surat, boleh. Jangan suratnya lebih pendek. Kamu hafal lam yakunil, saya tak sehari hafal 2 surat kulhu sama ina ya. Nah itu bukan. Maksudnya itu bahwa memang kamu boleh iri dalam 2 hal. Dan orang yang diberikan harta dan kemudian dia menginfakkan di jalan Allah boleh iri. Dia itu diberi harta tetapi dia itu memberikan, menyumbangkan dan sebagainya. Banyak donatur datang ke sini, kamu boleh iri kepada ya Allah kalau saya diberi, saya juga akan melakukan seperti itu. Boleh. Jadi itulah. Jadi kita berjalan dalam hidup ini menatap ke depan dalam arti pandangan kita jauh, penuh pertimbangan gitu ya. Jangan hanya berpikir apa yang di depan kita tapi tetap jauh. Tapi jangan juga kita terlalu menengadah, ngelenggak terlalu menengadah sehingga kita itu sendiri
termakan oleh angan-angan kosong karena ambisi ketamakan yang berlebihan. Jangan juga dalam hidup menatap hanya urusan bawah, yakni nafsu dan makan saja gitu ya. Tapi tadi gitu ya, berbagai hal tadi memberikan gambaran kepada kita, mari kita itu hidup itu berorientasi ke depan, jauh ke depan, mempertimbangkan banyak hal dalam melangkah. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.